Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Aule Putri. Saya Kevin Arkan Pratama. Saya Melina Dwi Anggraini. Kami dari Universitas Gunadarma jurusan Ilmu Komunikasi akan memperkenalkan tentang Jakarta Pusat. Sebelumnya kami dari kelompok 7 kelas 1 MA 13. Nah guys, sebelum kita memulai eksplorasi tentang Jakarta Pusat lebih dalam, lebih baik kita nonton sejarah singkatnya terlebih dahulu. Yuk simak videonya. Jakarta Pusat tercatat mengalami sejarah panjang sejak era kolonial hingga masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak banyak catatan pembangunan yang terjadi di Jakarta Pusat sebelum abad ke-19 Masehi. Hingga akhirnya, pada tahun 1912, Jakarta Pusat khususnya wilayah Menteng menjadi perumahan pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda dan kalangan elit pada masa itu. Sejak saat itu, Jakarta Pusat mulai menjadi pusat perdagangan dan permukiman warga di era kolonial, sehingga banyak bangunan bergaya arsitektur kolonial Belanda dan peninggalan sejarah kolonial yang bisa ditemukan di Jakarta Pusat. Pada era revolusi kemerdekaan Indonesia, Jakarta Pusat juga menjadi pusat pergerakan nasional yang ditandai dengan banyaknya peristiwa bersejarah hingga terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1966, Jakarta Pusat mendapatkan status otonomi khusus sebagai kota administrasi yang merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Status tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang pembentukan wilayah kota dan kecamatan dalam wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Terlepaslah segala kenangan duka, kan tercapai tiada seindah kini. Alangkah indahnya hari ini. Hamba memberi tanda bercita hati pada Bu Pertiwi. Hanya maksud tangan hamba pada Maha Indonesia. Hanya maksud tangan hamba, cuma dengan tangan hamba bakti pada Maha Indonesia. Terima hamba sebagai putra, walaupun hamba hanya dapat urung suara, walaupun hamba hanya dapat. Stadion Utama Gelora Bung Karno atau yang biasa disebut GBK adalah sebuah stadion yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, serta merupakan bagian dari kompleks olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno. Stadion ini dinamai untuk menghormati Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yang juga menggagas pembangunan kompleks olahraga ini. Dalam rangka desoekarnosasi pada masa Orde Baru, nama stadion ini diubah menjadi Stadion Utama Senayan melalui keputusan Presiden nomor 4 1984 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Setelah bergulirnya gelombang reformasi pada 1998, nama stadion ini dikembalikan kepada namanya semula melalui keputusan Presiden nomor 7 2001 yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika pertama kali dibuka pada tahun 1962. Saat ini stadion ini
merupakan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia. Bundaran HI. Bundaran HI adalah salah satu ikon utama Jakarta yang terletak di persimpangan Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman, dikenal dengan patung Selamat Datang di tengahnya. Bundaran HI memiliki nilai historis yang tinggi karena dibangun pada tahun 1962 untuk menyambut para tamu yang datang ke Jakarta dalam rangka Asian Games 4. Di sekitar bundaran ini terdapat pusat-pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan hotel mewah. Selain sebagai pusat transportasi, Bundaran HI juga dikenal menjadi tempat berkumpul warga Jakarta dan wisatawan, serta sering digunakan untuk berbagai acara publik. Halo guys, hari ini aku ada di Gedung Galeri Nasional Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka, tim nomor 14, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat yang bertepatan di depan Stasiun Gambir. Yuk simak videonya. Museum Galeri Nasional Indonesia adalah institusi seni dan budaya yang berada di Jakarta, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Galeri ini berfungsi sebagai tempat pameran, koleksi, pelestarian, dan apresiasi seni rupa, baik dari seniman dalam negeri maupun mancanegara. Museum ini juga sering mengadakan pameran temporer dan program pendidikan seni untuk masyarakat, sehingga menjadi pusat penting bagi perkembangan seni rupa Indonesia. Hai guys, nah sekarang aku lagi di depan Monas atau Monumen Nasional yang bertepatan di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Siapa sih yang nggak tahu Monas? Nih aku bantu jelasin ya. Monas atau Monumen Nasional adalah simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia yang terletak di Jakarta. Monumen ini dibangun memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan tinggi sekitar 132 meter. Monas memiliki bentuk yang unik, terdiri dari tiang yang menjulang dan puncak yang dilapisi emas, melambangkan semangat perjuangan dan cita-cita luhur bangsa. Di dalamnya terdapat museum dan ruang observasi yang menawarkan panorama kota Jakarta. Monumen ini bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai ruang refleksi sejarah dan perjuangan bangsa. Halo guys, hari ini aku ada di depan Masjid Istiqlal yang beralamat di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Yuk simak videonya. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Terletak di Jakarta, masjid ini dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban dan mulai dibangun pada tahun 1961. Diresmikan pada tahun 1978, nama Istiqlal berarti kemerdekaan, mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Masjid ini mampu menampung hingga 120.000 jemaah dan memiliki arsitektur modern yang megah, dengan kubah besar dan menara yang tinggi. Lokasinya yang berseberangan dengan Katedral Jakarta menjadi simbol toleransi beragam di Indonesia. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Istiqlal juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya. Selanjutnya ada Taman Suropati. Taman Suropati adalah sebuah taman yang terletak di Jakarta, Indonesia yang dikenal sebagai ruang terbuka hijau, asri, dan nyaman. Taman ini memiliki banyak pohon, tanaman hias, dan fasilitas untuk bersantai, seperti bangku dan jalur setapak. Tempat ini sering digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga, berkumpul, dan sekadar menikmati suasana. Selain itu, Taman Suropati juga sering dijadikan lokasi berbagai acara budaya dan seni. Menjadikan sebagai pusat aktivitas sosial di kota dengan suasana yang tenang, taman ini menjadi tempat pelarian dari hiruk-pikuk kota. Taman Proklamator beralamat di Jalan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Taman Proklamator adalah sebuah ruang terbuka hijau. Taman ini dibangun untuk mengenang momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Di taman ini terdapat berbagai fasilitas untuk rekreasi seperti jalur pejalan kaki, area bermain anak, dan tempat duduk yang nyaman. Taman ini juga sering digunakan untuk acara-acara publik, seperti perayaan, kegiatan komunitas. Selain sebagai tempat bersantai, Taman Proklamator menjadi simbol penghormatan terhadap pejuang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Suasana taman yang rindang dan asri menjadikan tempat yang ideal untuk menikmati alam dan refleksi sejarah. Museum Sumpah Pemuda yang terletak di Jakarta Pusat dan merupakan situs bersejarah yang mengenang peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928
Di tempat ini, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia mengikrarkan janji untuk bersatu, berbahasa Indonesia dengan bahasa persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan. Museum ini menyajikan koleksi yang menggambarkan perjuangan pemuda Indonesia dalam meraih kemerdekaan, serta pentingnya mereka dalam bersejarah berbangsa. Taman Lapangan Banteng. Taman Lapangan Banteng yang beralamat di Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Lapangan Banteng adalah sebuah ruang terbuka yang terletak di Indonesia. Nama lapangan banteng berasal dari patung banteng yang berada di tengah area tersebut. Secara umum, tempat ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan seperti acara seni, festival, dan olahraga. Selain itu, lapangan banteng juga dikelilingi oleh beberapa gedung bersejarah, menjadikan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Di sini orang-orang bisa bersantai, berolahraga, atau sekedar menikmati suasana. Lapangan banteng juga menjadi simbol ruang publik yang penting bagi masyarakat Jakarta. Pasar Tanah Abang adalah sebuah kawasan yang terletak di Jakarta Pusat, Indonesia, yang terkenal dengan pasar tradisionalnya. Pasar ini merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dan dikenal sebagai pusat grosir tekstil, pakaian, dan aksesoris. Selain itu, Tanah Abang juga memiliki kawasan bisnis, perkantoran, dan hunian. Lokasinya yang strategis menjadikannya salah satu pusat perdagangan dan ekonomi utama di Jakarta. Pasar Tanah Abang juga menjadi tempat berbelanja yang sangat populer bagi pedagang dan konsumen dari berbagai daerah di Indonesia loh. Tarian khas dari Jakarta Pusat biasanya berkaitan erat dengan budaya Betawi, yang merupakan budaya asli daerah Jakarta. Beberapa tarian tradisional yang terkenal dari Jakarta Pusat dan wilayah Betawi antara lain Tari Topeng Betawi. Tarian ini menggunakan topeng sebagai bagian dari penampilan dan umumnya menceritakan berbagai karakter atau cerita rakyat Betawi. Tari Topeng Betawi sering dibawakan pada acara-acara perayaan adat atau festival budaya. Tari Lenggang Nyai. Tarian ini menggambarkan sosok wanita Betawi yang mandiri dan pemberani. Gerakannya lincah, dinamis, dan penuh semangat, mencerminkan karakter perempuan Betawi yang kuat. Tari Yapong. Tari ini berasal dari seni pertunjukan Betawi dan memiliki gerakan yang energik. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan ritual adat, tari Yapong sering dipertunjukkan dalam acara-acara resmi untuk menyambut tamu atau pada perayaan budaya. Jakarta Pusat memiliki banyak makanan dan minuman khas Betawi. Salah satunya adalah soto Betawi, kerak telur, dan bir peletok. Soto Betawi adalah salah satu jenis soto khas Jakarta yang memiliki ciri khas kuah santan yang kental dan kaya rasa. Soto ini menggunakan bahan utama daging sapi seperti daging, jeroan, dan kadang-kadang juga babat. Kuahnya dibuat dengan santan yang dicampur dengan berbagai rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan serai, sehingga rasanya gurih dan sedikit pedas. Soto Betawi disajikan dengan nasi putih atau lontong, dan biasanya dilengkapi dengan tambahan bawang goreng, seledri, serta perasan jeruk nipis untuk menambah kesegaran. Kadang juga disajikan dengan sambal atau kerupuk sebagai pelengkap. Soto Betawi terkenal karena cita rasanya yang kompleks dan memanjakan lidah, menggabungkan rasa gurih dari santan dengan rempah yang wangi. Makanan ini banyak ditemukan di Jakarta dan daerah sekitarnya dan menjadi salah satu makanan yang disukai banyak. Kerak telur adalah salah satu makanan khas Betawi yang sangat populer di Jakarta. Makanan ini terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan telur, biasanya telur ayam atau bebek. Kemudian diberi taburan serundeng kelapa, bawang goreng, dan sedikit garam. Proses memasaknya dilakukan dengan cara dipanggang di atas wajan datar hingga bagian bawahnya menjadi agak kering dan crispy yang menciptakan kerak yang khas. Kerak telur biasanya disajikan sebagai cemilan atau jajanan street food yang enak dan unik. Rasanya gurih dan tekstur yang crispy di bagian bawah dan lembut di bagian atas. Makanan ini sering ditemui di berbagai acara atau festival budaya terutama di Jakarta dan menjadi simbol kuliner tradisional Betawi yang kaya akan rasa dan sejarah. Bir peletok adalah minuman tradisional Betawi yang terbuat dari campuran rempah-rempah seperti jahe, daun pandan, serai, dan kayu manis yang direbus dan diberi pemanis. Meskipun disebut bir, minuman ini tidak mengandung alkohol. Bir peletok dikenal dengan rasa hangat dan segar serta sering disajikan untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama pada cuaca dingin. Minuman ini juga dianggap sebagai simbol budaya Betawi. Jakarta Pusat memiliki banyak kebudayaan loh, salah satunya adalah batik. Yang pertama ada batik motif pencakar langit. Batik motif pencakar langit adalah motif batik modern yang terinspirasi dari bentuk gedung-gedung tinggi atau pencakar langit di perkotaan. Motif ini biasanya menampilkan garis-garis vertikal yang menyerupai siluet gedung yang menggabungkan unsur arsitektur modern dengan gaya batik tradisional.
Batik ini mencerminkan kemajuan dan urbanisasi, sekaligus tetap mempertahankan keunikan budaya Indonesia. Motif ondel-ondel dan tajidor. Batik ondel-ondel dan tajidor adalah motif batik yang terinspirasi oleh dua elemen penting dalam budaya Betawi. Ondel-ondel adalah boneka raksasa yang menjadi simbol pelindung dan identitas masyarakat Betawi, sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya. Tanjidor adalah musik tradisional Betawi yang dimainkan dengan alat. Nah, yang ketiga itu ada motif jali-jali. Batik jali-jali adalah motif batik khas Betawi yang terinspirasi dari tanaman jali-jali, yang juga menjadi judul lagu daerah Betawi. Motif ini menampilkan pola sederhana berupa butiran atau biji-bijian, melambangkan kesuburan dan kelimpahan. Batik jali-jali mencerminkan semangat ceria dan dinamis dari budaya Betawi, serta mengingatkan pada kesederhanaan dan kekayaan tradisi lokal.